Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Eh, Selamat pagi buat Anda Ibu semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Semua sehat? Sehat, Bu. Sehat dan Selalu semangat, Bu. Alhamdulillah Ibu sehat. Sudirman gimana? Masa kiriman dep kayaknya Bu. Sudirman sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Semuanya sehat. Sam udah sembuh, Sam? Alhamdulillah Bu, sudah Bu. Alhamdulillah. Berarti semuanya udah sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Udah siap untuk Ya, Bu. belajar? Siap Bu. Sudah, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua kelas Sudirman, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar berdoa mulai. Selesai. Sudirman, Ya Bu. nggak ucapan salam dulu. Maaf Bu, lupa Bu. Baiklah, Bagus nih Sudirman nih. mari kita ucapkan salam pada guru. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Sudirman ini lagi punya masalah nih sepertinya. Nggak fokus hari ini. Ngantuk Bu Sudirmannya Bu. Iya kayak ini. Malam mengerjakan PR Bu. Gadang Bu. Ya baik. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita menyambung pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira Ananda Ibu masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Ayo, apa yang kita pelajari minggu lalu? Cerita pendek Bu. Ya, cerpen. Apa yang kita Saya, bahas? Bu. Ya, silakan. Menelaah struktur dan kebahasaan, Bu. Ya, pintar sekali. Ya, itu Nur. Pelajaran kita kemarin, Iya, Bu. minggu lalu. Betul, Ya. Bu, tentang struktur Dan juga kita membahas kebahasaan. kebahasaannya. Semuanya tidak lupa dengan pelajaran kita kemarin? Tidak Bu. Tidak, Insya Allah Bu. tidak, Bu. Ya. Untuk sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, Ibu akan beri kalian tes terlebih dahulu. Silakan kalian Ya. sediakan kertas sama pena. Jangan susah-susah, Bu. Enggak, ini masih Ibu mau mengukur sebagaimana kalian paham dengan pelajaran minggu lalu. Silakan keluarkan kertas sama penanya. Sudah Bu, udah siap. Sudah? Sudah. Ya, ini waktunya cuma singkat ya. Kita pretest sebentar. Dah, siap soalnya? Siap Bu. Silakan Ananda tuliskan struktur dan aspek kebahasaan dalam cerpen. Ayo, Ibu beri waktu 60 detik. Waduh Ibu. 90 detik. Itu bisa itu. Tidak ada yang selesai? Kebahasaannya banyak Ibu. Masih ada Ya waktu lupa, Bu. 10 detik. Iya Bu. Bu, kebahasaannya sedikit aja ya Bu ya. Kebiasaan Nur tuh. Yang tahu aja, Bu. Ya, waktunya tinggal 5 detik lagi, Ibu hitung. 5, 5. Belum, Bu. Mundur ya. 4, 4,
3, Bu. 3. Ya, Absa jangan ikut-ikut ngitung. Ini kan biar yang lainnya selesai. 2. 1. Stop. Sudah, Bu. Stop menulis. Sekarang Ibu uji pemahaman kalian tentang pelajaran minggu lalu. Tanpa Ibu tunjuk, siapa yang mau menjawab terlebih dahulu? Ih, Metra ngacung terus. Metra? Saya, Bu. Metra ya, silakan Metra. Ya, struktur teks cerpen ada 4, Bu. Yang pertama orientasi, yang kedua rangkaian peristiwa, yang ketiga komplikasi, yang keempat ada resolusi. Berikutnya ciri kebahasaan. Yang pertama ada kata ganti, yang kedua konjungsi temporal, yang keempat ada majas. Cuman itu yang saya dapat, Bu. Betul yang disebutkan Metra? Betul. Satu lagi, Bu. Betul. Bahasannya, Bu. Ya, untuk struktur itu udah betul ya Metra, tapi kebahasannya masih ada yang kurang. Siapa yang bisa menambahkan? Apa Saya, kebahasannya Bu. dari ini? Ya, silakan Pak Sukirman. Kirman tuh, Bu. Oke, kalimat deskriptifnya, Bu, sama Ya. kalimat ekspresifnya. Ya, pintar sekali. Apa itu kalimat deskriptif? Kalimat yang menggambarkan tokohnya atau latarnya, Bu. Ya, sedangkan kalimat ekspresif itu Kalimat yang menyatakan suasananya, Bu. ya bagaimana Ekspresinya. perasaannya. Ya. Ya, begitu Syam. Halo, Syam. Betul apa yang disebutkan temannya? Benar, Bu. Apa yang Betul. kalian buat ada yang salah dari penjelasan temannya? Semua betul? Betul, Bu. Betul, Ibu. Sama, Sudah Bu. pas. Jadi semua sudah paham ya tentang pelajaran kita minggu lalu tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, kita nanti melanjutkan pelajaran berikutnya. Tunggu sebentar. Ya, apa pelajaran kita hari ini, Junior? Pak Bu, Apa pelajaran kita hari ini? oh iya, menyusun teks cerpen sesuai struktur dan kaidah kebahasaan. Iya, sebelumnya juga Ibu sudah memberitahu ya kepada kalian pas pada akhir pertemuan minggu lalu. Dah, betul. Kita sekarang pelajarannya menyusun teks cerpen sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Yang mana KD-nya pembelajaran kita yaitu mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Sedangkan indikatornya merancang pengalaman dan gagasan dalam bentuk kerangka cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen. Kemudian indikator kedua mengembangkan kerangka teks cerpen menjadi cerpen utuh dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dengan benar dan penuh percaya diri. Nah, tujuan inilah nanti yang akan kita capai. Kalian bisa memproduksi teks cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks cerpen dengan benar dan penuh percaya diri. Paham dengan pembelajaran kita nanti? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, sebelum masuk ke kegiatan, Ibu tunggu sebentar. Masih semangat kalian? Semangat, Bu. Bu. Semangat, paham. Deh, kalau sekarang kita coba ice breaking dulu sebelum kita mulai pelajaran. Kalian bisa ikutin Ibu. Bisa, Bu. Perhatikan Ibu,
Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk tangan 1 kali. Coba, selamat pagi. 1 kali. Selamat pagi, Ananda. Kalau Ibu Kan pakai sebutkan Ananda. selamat Bu. siang, masa gitu, Apsari? Nggak boleh gitu. Betul, Bu. Kan tadi nggak pakai Ananda. Iya, kirain nggak tepuk jadinya, Bu. Oke, kita ulangi. Selamat pagi. Selamat siang. Kalau siang 2 kali ya. Selamat siang. Selamat malam. Malam berapa kali, Bu, tadi? 3 kali kan, Bu? Kalau malam nggak tepuk tangan dong, kan orang Ih, nggak lagi tepuk, tidur, Nur. nggak Salah. boleh Tidur ya? Iya. Nah, Ibu ulangi ya. Kalau malam itu setengah aja. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Ya, berarti Ananda Ibu sudah fokus ya. Kita udah bisa mulai melanjutkan pelajaran kita berikutnya. Nah, kemarin Ibu sudah memberikan pilihan hari ini kan kita udah tahu kita akan membuat sebuah proyek. Kemarin Ibu sudah memberikan pilihan kepada kalian lewat WA Group. Ini adalah proyek yang kalian pilih. Apa yang kalian pilih kemarin? Ini ada 2 pilihan yang Ibu berikan. Apa yang kalian pilih kemarin? Menulis cerpen dengan media gambar bahasa Ibu. Menulis cerpen dengan media gambar. Gambar. Sebelum kita lanjutkan pada kegiatan kita, kalian tuh harus tahu apa itu manfaat menulis. Menulis itu sangat banyak manfaatnya, Ananda. Karena dengan menulis itu bisa merubah pola pikir kalian. Bisa meningkatkan eksistensi kalian dan mengaktualisasikan diri kalian di kehidupan nyata. Menulis ini juga sering kita lakukan setiap hari bahkan, baik dalam hal formal maupun tidak. Dah, Ibu harap dengan nanti kalian membuat proyek dengan menggunakan media gambar ini, kalian akan termotivasi untuk menulis. Ya, Ananda, paham Ananda? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, bisa jadi nanti kalian menjadi seorang penulis cerpen yang terkenal. Nama kalian ada di mana-mana. Ibu harap seperti itu. Nah, ini kemarin proyek yang kalian tentukan. Dan kita juga udah membentuk kelompok. Kemarin udah kita cabut lot kan? Nggak ada yang apa ya? Nggak ada yang semuanya udah dibagi rata kelompoknya. Kemarin siapa? Kelompok 1 ada siapa? Ada Andri dan Junior. Kelompok 2 itu ada ada Sudirman, Metra, dan Syam. Kelompok 3 ada Takirman, Apsa, dan Ciane. Bu. Kelompok 4 itu Nur sama Yuliza ya. Udah bagi rata. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompok kalian. Udah, Bu. Di sini untuk agar proyek kalian ini berjalan dengan baik, kalian di sini menentukan langkah-langkah penyusunan proyek. Di LKPD yang Ibu bagikan kemarin, yang Ibu bagikan itu, coba dilihat. Di situ sudah Ibu arahkan bagaimana langkah-langkah dalam penyusunan proyek. Kalian mengumpulkan informasi tentang langkah-langkah menulis,
teks cerpen. Kalian udah tahu kan langkah-langkahnya di situ di LKPD juga ada, Ibu arahkan ke situ. Kemudian kalian merumuskan unsur-unsur teks cerpen yang akan ditulis. Lalu kalian membuat kerangka cerpen. Udah paham? Yang akan kalian kerjakan nanti? Paham, Bu? Ibu. Nah, sekarang kita akan menyusun jadwal. Untuk melakukan proyek ini, kalian akan menyusun jadwal berapa menit waktu yang akan kalian butuhkan. Ya, Ibu akan memberi waktu itu selama 20 menit. Nanti kalian bisa mengira-ngira kalau dalam ini berapa menit. Silakan kalian tentukan waktunya. Itu ada di lembar LKPD kalian. Silakan kalian tulis berapa menit. Ya. Ya, Bu. Andri? Bu. Andri? Ya, Paham, Bu. Ibu? Ya, Bu, lagi memikirkan membagi-bagi waktunya, Bu. Yuliza? Silakan kalian susun waktunya. Sudah, itu sebentar, menentukan waktu itu sebentar. Kelompok 1 sudah? Kelompok 1. Selamat pagi. Ibu, saya malah tepuk 2 kali aku. Nah, itu kan nggak fokus kan? Iya, Ibu. Selamat aku pagi gimana? kelompok 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu, jumlah waktunya harus berapa menit, Ibu? Pokoknya semuanya dalam waktu 20 menit. Kalian harus selesaikan itu. Nanti kalian kira-kira 20 menit, Bu. Siap, Bu. merumuskan unsur berapa menit, kemudian menyusun kerangkanya berapa menit, dan menulis, mengembangkan kerangka menjadi cerpen itu berapa menit. Ya, silakan. Total menitnya 20, Bu. Ya. Sudah, kelompok 2. Selamat Sudah, Bu? siang. Sudah, Bu? Selamat siang. Udah, Bu. Kok satu kali sih? Kan nggak fokus nih. Selamat siang. Maaf, Bu. Selamat siang, kelompok 2. Selamat siang. Ya. Kelompok 3 udah selesai. Sudah, Bu. Kelompok 4. Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau begitu kita lanjutkan pada kegiatan berikutnya, yaitu kalian akan menyelesaikan proyek mengembangkan kerangka cerpen menjadi cerpen utuh, memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, pada kelompok kalian kan sudah kalian sudah memilih gambar per masing-masing kelompok di LKPD-nya sudah ada kan? Ya, kelompok 1 apa gambarnya? Ada gambar orang bermain bola, Bu. Kemudian menyuci, Bu. Ya, pintar. Kelompok 2? Halo, kelompok 2? Metra, Sudirman? Apa gambarnya? Ada Bu? gambar Bu. anak, Bu, yang naik bus, Bu. Ada gambar anak yang naik bus. Ya, betul. Ada. Kelompok 3? Ada anak yang Ya. pakai payung. Ya. Kelompok 3, Ibu. Ya, Ini, apa Bu. ada urutan gambarnya apa saja? Ada, Bu, anak yang rajin, Bu. Jadi bangun Ya. tidur, langsung mandi, sarapan, ke sekolah. Jadi datangnya lebih awal. Nah, pintar. Kelompok 4? Gambar ini, Bu, anak-anak sedang bermain, Bu. Bermain lompat tali. Ya, pintar sekali. Berarti kalian sudah tergambar apa yang akan kalian tulis nanti berdasarkan ilustrasi gambar yang ada di LKPD kalian. Paham? Paham, Bu. Nah, nanti kalian menulis cerpen berdasarkan gambar yang ada yang sudah kalian pilih. Silakan kalian selesaikan proyek kalian dalam waktu Ibu beri waktu sesuai waktu yang telah kalian tentukan tadi. Dimulai dari sekarang.
Ayo, kelompok 1, 2, 3, 4. Masih semangat? Nur, Semangat, masih Bu. Semangat, Bu. Nur. Nur masih semangat, Nur. Jangan ngelamun, Nur. Iya Bu, Nur nih nggak mau diskusi kelompok Bu. Iya nih. Gantian, Bu. Andri aja yang kerja. Nggak boleh gitu. Kalau berkelompok, kalian harus kerja sama. Andrinya juga mau kerja sama, Bu. Nanti kalau ada kelompok yang nggak mau kerja sama, kalian catat ya. Siap, Bu. Iya Bu. Siane? Ya. Sudah mau mulai kelompoknya? Kami udah mulai, Bu. Ya, silakan. Tuh. Apsa, jangan diganggu temannya, Apsa. Iya tuh Bu, udah dia mah nggak kerja. Ayo fokus, kerjakan. Waktu berjalan, kalian harus komitmen dengan waktu yang kalian tentukan tadi. Jun, kerjain, Jun. Ntar dulu teman. Bu, saya nak mau nulis cerpen, Bu. Kenapa, Sudirman? Saya takut jadi pendongeng, Bu. Kenapa seperti itu? Ya, nanti orang nggak percaya saya, Bu. Kalau Pak Samsuri gemetar atau coba-coba pegang. Nggak boleh gitu, Sudirman. Itu kan kalau kamu jadi pendongeng kan kamu bisa menghibur orang. Itu kan bagus, bisa menghibur. Bisa menghasilkan uang juga Ya, Sudirman. betul. Apa kata Andri? Bisa menghasilkan uang. Kalau cerpennya terkenal atau gimana? Bisa diterbitkan di itu, di majalah atau koran atau apa ya, media sosial. Kan bisa, kamu bisa terkenal. Iya Sudirman. Main Mobile Legend aja kerjanya Bu. Makanya Nanti malas dia nulis Bu. Iya. Udah, sekarang kalian selesaikan tugas kalian. Kalau ada yang tidak, yang kurang paham atau Sana bagaimana, ke TMD itu. Siti, itu kenapa Siti? Enggak, Bu. Tadi ada kucing masuk, Bu, ke kelas, Bu. Ayo kerjakan tugasnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya sama Ibu. Yang kurang paham. Bu Andri itu pura-pura nulis, Bu. Dia makan kuaci. Andri, nggak boleh makan, Andri. Simpan kuacinya dulu. Nanti Fitnah Bu, tanya sama Nur Bu. Kami lagi diskusi Bu. Itu. Andri mah menghayal aja, Bu. Nggak mau nulis. Dari kemarin galau Bu, cinta-cinta. Aduh Nur nggak Udah, bela nggak teman ada yang ribut. sekelompok. Silakan fokus ke kerjaannya masing-masing. Waktu berjalan, kalian nanti nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari waktu yang telah ditetapkan berarti nilainya dikurangin. Bu, Absarinya nggak mau ngasih ide, Bu. Kenapa, Absari? Kalian harus saling bekerja sama agar Lagi pusing Bu. nanti siapa kelompoknya yang terbaik itu nanti akan Ibu kasih hadiah. Sih. Hadiahnya apa dulu, Bu? Rahasia, nanti akan pokoknya Ibu kasih reward buat kalian. Kasih tahu dulu Bu. Palingan permen Iya. doang ya, Bu. Enggak permen. Kalau permen Bu mau beli Silver aja Queen Bu. Bu, Silver Queen. Pokoknya rahasia. Itu pasti kalian suka sekali. Nanti akan Oh, Maunya kelompok kami kuota, siap Bu. Bu. Kuota ya, Kelompok Bu. 1 siap Bu. ya, rumusan masalahnya udah, rumusan unsur-unsurnya cerpennya udah, Andri. Udah Bu, kami kelompok 1 udah Bu. Kami Wow, pengen cepat hadiah. sekali ya. Kami kelompok 2 juga sudah, Bu. Kelompok 2 Sudah. juga sudah Bu. Kelompok 1 duluan. Wah, kelompok 3 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Kelompok 4 sudah. Sudah, yang benar sudah selesai. Benar, Bu. Coba dicek dulu. Sudah, Bu. Jangan buru-buru kalian, coba dicek dulu.
Karena nanti kita akan presentasi. Coba kalian cek dulu. Kalau udah sesuai rasanya, udah mantap Sudah rasanya, siap, Bu. Kan kami nanti, pintar-pintar, Bu, muridnya Ibu. nanti akan kita presentasi. Sudah? Kalau begitu kita lihat dulu unsur-unsur cerpen yang kalian tentukan. Coba kelompok siapa dulu ya? Kelompok Syam. Coba apa Saya, yang Bu. Ya, Bu. ya, siapa yang Saya, Bu. menyampaikan unsur-unsur Saya, Bu. Ya, Sam saja, Bu. Ya, apa unsur cerpen, Bu, di sini satu tema, temanya di sini yaitu perjalanan ke sekolah, Bu. Ah, Kemudian yang kedua, tokoh, penokohannya, di situ tokohnya Luna. Penokohannya Luna ini pemalu, Bu. oh, Kemudian latarnya, Bu, latarnya di dalam bus, Bu. Yap. Kemudian sudut pandang di sini, Bu, orang ketiga, Bu. Dah. Ya. Ya, berarti sudah selesai ya. Berarti itu nanti bisa kalian kembangkan menjadi kerangka cerpen dan pada akhirnya bisa menjadi cerpen yang utuh. Sudah kalian tentukan kerangkanya kelompok 2. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, itu nanti sebagai gambaran saja. Nanti kita akan presentasi ya secara bergiliran. Ibu tunggu 2 menit lagi. Kalian cek terlebih dahulu. Sudah sesuaikah dengan susunannya? Kalian cek. Sudah? Bisa kita presentasikan, Ananda? Bisa, Bu. Bisa? Dah. Tanpa Ibu tunjuk, siapa yang mau tampil duluan? Ya, kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Oh, 2, Bu. Kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2, Bu. Nah, silakan Sweet dulu. Siapa yang menang itu yang tampil duluan. Ayo, Andri, Iya, Sweet. Pak Andri Kelompok dengan 1, Pak kelompok Sudirman. Andri dengan Sudirman yang Ayo, Sudirman, Sweet. Ya udah, Bu. Yang waras ngalah, Bu. Silakan, Sam. Ya silakan. Nggak boleh gitu, Andri. Ya, silakan Sam untuk mempresentasikan hasil kerja proyek yang telah kalian buat. Silakan. Baik, Bu, saya share screen Kak Ibu. Nggak, kalian sebutkan aja juga nggak apa-apa. Sebutkan, Bu, ya. Baik, Bu. Di sini mengenai format penyusunan kerangka teks cerpen, bagian kerangka cerpen. Pada bagian orientasi di sini, Bu, pagi hari, hujan, suasana yang Luna sukai. Kemudian yang kedua yaitu menikmati suasana hujan. Kemudian yang ketiga, memandang hujan dari balik jendela kamar. Kemudian si Luna, si gadis cantik yang pendiam, pemalu tapi cerdas. Urutan peristiwa pertama, Bu. Di sini Luna berangkat ke sekolah, naik bus. Tidak mendapat kursi bus karena bus penuh penumpang. Kemudian tak sengaja memandang sosok laki-laki yang duduk di hadapannya. Kemudian peristiwa keduanya, Bu, tidak disangka laki-laki tersebut melemparkan senyuman dan menawarkan tempat duduknya kepada Luna. Kemudian Luna tercengang. Selanjutnya Luna menerima tawaran dari segera duduk di kursi dan yang ditawarkan. Kemudian bagian komplikasinya, Bu, malam hari Luna masih terbayang dengan kejadian mengesankan saat bertemu dia di bus. Kemudian yang kedua, dalam hati Luna menyesal karena tak sempat berterima kasih. Kemudian yang ketiga, Luna berharap esok bisa bertemu lagi dengan laki-laki baik hati tersebut.
Kemudian yang terakhir Bu, bagian resolusinya. Hmm. Nah, resolusi yang pertama, hari demi hari Luna jalani, namun anak laki-laki tersebut tak pernah muncul lagi di hadapannya. Kemudian yang kedua, Luna tetap berharap bahwa suatu saat dia akan bertemu dengan anak laki-laki yang tidak diketahui namanya itu dan ingin mengucapkan terima kasih. Baik Bu, Wow. demikian Bu untuk kerangka cerpen saya Bu, untuk Wow, kelompok 2 mantap Bu. sekali untuk kelompok 2. Silakan diberi aplaus dulu Ya. untuk kelompok 2. Udah tergambar bagaimana orientasinya, bagaimana komplikasi urutan peristiwanya dan komplikasinya, kemudian resolusinya. Sudah nampak kan Ananda? Dari hasil tugas kelompok 2 ini? Ya Bu. Sudah, Bu. Sudah sesuai? Sudah, Bu. Sudah. Ya, bagus, pintar itu. Kita lanjut ke kelompok 1 tadi Andri yang tunjuk tangan. Silakan. Ya, Bu. Kelompok 1 merumuskan temanya bermain di akhir pekan. Tokoh dan penokohannya Doni, dia orangnya mandiri. Latarnya lapangan bola, rumah, sudut pandang orang pertama. Jadi berdasarkan tema bermain di akhir pekan, kami membuat kerangka judulnya yaitu Hari yang Sial. Kerangka cerpennya diorientasi di sore hari yang cerah, akhir pekan yang menyenangkan. Kemudian Doni anak yang lincah bermain bola. Doni hobi bermain bola. Doni anak yang mandiri. Doni dia selalu ke lapangan bola setiap pekan. Kemudian kerangka yang kedua urutan peristiwa. Doni bermain bola dengan temannya. Kemudian dia selalu menang dalam bermain bola. Selanjutnya saking semangatnya bermain, tiba-tiba ia terjatuh. Selanjutnya badannya jatuh ke rumput yang digenangi air yang kotor. Kemudian di komplikasi kami membuat kerangka, Doni terluka, bajunya kotor sekali, kena genangan air. Padahal itu baju kesayangannya. Sudirman, tolong diperhatikan. Ternyata Doni sengaja Nah, disenggol oleh temannya. Teman-temannya iri kepada Doni. Doni selalu sabar. Doni sudah sedih bajunya kotor dan badannya terluka. Resolusi, sesampai di rumah, Doni mengobati lukanya. Air matanya menetes. Doni membuka baju dan mencuci baju. Doni kembali tersenyum karena bajunya sudah bersih. Itu kerangka dari kelompok kami, Bu. Ya, bagus juga ini kelompok 1. Silakan di-upload dulu Ananda buat kelompok 1. Berarti itu udah sesuai dengan ilustrasi gambar ya yang ada pada kalian. Udah, kita lanjutkan ke kelompok berikutnya. Kelompok 3. Silakan. Pak Kirman Bu yang mau membacakan ceritanya Bu. Silakan. Kak Kirman, kenapa? Ketawa Kak Kirman? Ada apa? Pasnya terlempar nih Bu. Tunggu sebentar Bu. Kerangkanya aja dulu. Ya kerangkanya Bu ya. Ya. Judulnya adalah pekerjaan rutin setiap hari. Nah, kerangkanya ini yang untuk orientasinya di suatu pagi yang cerah. Tokohnya ini namanya kami kasih Alex, Bu. Alex bangun tidur jam 5 pagi. Setelah itu membaca doa. Dan Alex membersihkan tempat tidurnya dan terus mandi. Nah, di sini yang untuk ceritanya, Alex sarapan pagi, ia tidak sabar ingin pergi ke sekolah. Alex ingin cepat-cepat mengembalikan buku temannya yang terbawa pulang olehnya. Buku itu buku PR yang nantinya akan diberikan oleh guru. Pikirannya dari semalam tidak tenang. Ia membayangkan betapa marahnya temannya itu.
Ada rasa takut dari diri Alex yang dihantui rasa bersalah. Sampai di sini kami baru bikin, Bu. Oh ya. Ya, bagus juga. Ya, semangat juga untuk melanjutkan sampai selesai ya, Ananda. Ya, Bu. Nanti kami Ya, lanjutkan, Bu. Ya. Ya, Bu. Nah, untuk itu sudah kalian jelaskan kerangka cerpen yang ada pada kalian. Sekarang siapa yang mau menampilkan hasil cerpennya yang tadi dari kerangka sudah dikembangkan menjadi cerpen? Coba kelompok 4, Ibu Bu, minta. Kelompok 4 mau. Kelompok 2, Bu. Ya, Bu. Ini ada Nur, kelompok 4. Nur nih dari tadi ngelamun terus. Ya, Nur silakan cerpennya. Ibu jangan Saya Nur, Ibu kelompok Siti 4 aja apa kelompok Ibu. 1, Bu? Itu Nur. Ini Silakan Nur, bacakan Nur. Dia ngelamun terus. Siti dari lebih tadi, jago, Bu, soalnya. bacanya, Bu. Ya, silakan Nur. Ibu minta. Yuliza kelompok 4, Bu. Nur kelompok berapa, Nur? Nur kelompok. Nggak tahu. Nur dari tadi itu dia minta-minda Bu, Nur mah terus. kemana-mana, Bu, jalan-jalan Ya, terus. makanya dia udah jadi kelompok 4 ini di sini. Ya, silakan Nur. Ya udah. Siti sini Nur, aku ayo bacain ya. bacakan. Ya, Nur cepat. Sabar, Bu, sabar. Ini judulnya cerpennya bermain dengan sahabat baru, Bu. Ya. Duh, malu, Bu. Nggak boleh malu. Ya, Nur. Kalau salah maafin ya, Bu. Ya. La 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 la. Na 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 na. Sha la 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 la. La 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 la. Terdengar suara nyanyian riang dan tawa gurau di balik rerumputan hijau yang menari salsa diiringi melodi gesekan pepohonan yang bergembira. Sharla, Sharla, terdengar suara memanggil namaku. Siapa suara itu? Mungkinkah mereka mengenalku? Pikirku terus bertanya-tanya. Yah, memang aku tidak mengenal mereka. Memang ini bukan tempatku. Ini hanyalah desa yang kukunjungi di hari Minggu ini. Desa di mana dulu ayah dan ibuku dilahirkan. Ya, ini tempat tinggal nenekku. Sharla, Sharla, sini main bersama. Seru dua perempuan yang bernyanyi dan tertawa gurau. Plak, plak, plak. Terdengar langkah-langkah berlarian. Mataku hanya terperangah melihat mereka. Hai Sharla, aku Lulu, ucap salah satu dari mereka. Aku Santi, remaja paling cantik di desa ini. Ucap satu orang lagi. Ye, pede banget, ucap Lulu. Biarin, emang cantik kok. Ya Kak Sharla, ucap Santi meyakinkanku. Dan mereka pun kembali tertawa. Kalian mau apa? Tanyaku heran. Sharla, kami disuruh nenekmu untuk mengajakmu bermain bersama. Kata nenekmu, dari semalam kamu sampai di sini. Kamu sibuk main telepon genggam terus, bahaya loh Sharla, ucap Santi. Iya benar, bahaya loh. Lebih baik ikut kami bermain bersama yuk, seru loh, ucap Lulu meyakinkanku. Memang ada permainan yang lebih asik dari game online? Tanyaku tak yakin. Yah, nggak tahu dia. Ayo ikut kami, kita bermain tali. Nanti kamu akan tahu bagaimana caranya tali itu menghipnotismu hingga mampu melompat tinggi hingga menggapai langit. Ajak Santi. Wow, lebay, timpal Lulu. Akhirnya aku pun mengikuti mereka. Benar ucapan mereka. Aku sampai terhipnotis oleh permainan tali. Melompat-melompat dan melompat tinggi terus aku lakukan dengan bahagia. Hingga akhirnya, aduh, aku terjatuh. Kakiku tersangkut tali dan lututku berdarah. Sharla sakit tidak? Tanya Lulu. Iya, ini perih, jawabku. Ayo sini, kami bantu berjalan, ucap Santi. Mereka pun membantuku berjalan dan mengobatiku dengan dedaunan yang katanya obat untuk luka. Mereka juga terus menenangkanku serta meyakinkanku bahwa lukaku akan segera pulih. Entah apa yang kurasakan. Ini pertama kalinya aku bertemu teman-teman yang begitu peduli padaku.
mengajariku bermain permainan tradisional, dan juga membantuku menyembuhkan lukaku. Sungguh, mereka akan menjadi sahabatku, dan aku senang bermain dengan mereka. Ternyata memang bermain permainan tradisional lebih menyenangkan dibanding permainan game online. Sudah, Ibu. Wow, Tepuk bagus tangannya mana, sekali Bu? cerpennya. Silakan beri aplaus buat kelompok 4. Sampai-sampai teman-temannya itu ikutan senyum-senyum karena ekspresinya juga Pada ya kan? ketiduran ya, Bu ya? Iya Bu, Nur berbakat Bagus sekali Bu. sekali Nur kelompoknya, kelompok 4. Ya semuanya Ibu yakin pasti bagus-bagus. Nah dari cerpen yang dibacakan Nur tadi, menurut kalian sudah sesuai dengan struktur atau kebahasaannya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Yo, Siti, apa struktur yang diungkapkan dalam cerita itu? Bagaimana strukturnya? Strukturnya yang pertama ada orientasi, Bu. Ya, bagaimana Kemudian gambarnya? kemudian ada rangkaian ceritanya, Bu. Ya, Terus ada komplikasi dan diakhiri dengan resolusinya, Bu. ya. Kemudian bahasanya bagaimana? Bahasanya yang digunakan kelompok 4 ini, Bu, banyak terdapat beberapa majas, Bu. Tadi ada yang lompat-lompat ke langit Iya, itu, Bu. iya pintar. Lebay itu, Bu. Ada kalimat deskriptif juga ya kan? Iya, Bu, ada. Kan? Dan juga Ibu lihat itu banyak kalimat apa lagi? Seperti yang dibilang Ekspresifnya Bu. ya, ekspresifnya Ekspresif. pintar Andri. Berarti kelompok 4 ini udah sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan dalam menulis cerpen. Semua seperti itu tugasnya? Iya, Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, bagus sekali. Kelompok 4. Ibu seperti nggak yakin gitu kalau kalian bisa seperti itu. Mana hadiahnya, Bu? Nanti, tunggu. Dah, itu dia. Berarti dari membuat cerpen menggunakan gambar berseri itu merupakan hal yang sangat Mudah, Bu. Sudah Bu. Menarik, Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan. menyenangkan. Menurut kalian, Mudah mencari idenya, Bu. ya mudah mencari idenya. Dari pengalaman kalian menulis tadi, apa permasalahan yang kalian temukan? Apa permasalahan yang kalian temukan? Ini Bu, kadang-kadang bingung kan sudah ada Bu di pikiran nih, pas mau menulis itu bingung menuangkan ketulisannya Bu. Ya. Ya, kemudian tadi Bu lihat itu penggunaan majas juga itu kelompok berapa tadi itu masih kurang kelompok Kelompok 3 Bu. 3, ya. Iya bingung Bu. Ya, nanti kita pelajari lagi ya buat tentang majas, apa-apa saja contohnya biar kalian lebih paham. Nah, akhirnya kalian sudah selesai memproduksi sebuah cerpen. Kalian sudah bisa menulis sebuah cerpen walaupun hanya berkelompok. Besok Ibu harapkan kalian bisa menulis secara individu. Nah, dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Hal apa saja yang bisa kita perhatikan dalam menulis cerpen? Siapa yang bisa? Apsari bisa? Dicoba ya Bu ya. Ya, silakan. Dalam menulis cerpen kita harus memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan. Ya, Jadi betul. cerita itu diawali dengan orientasi, dikenalkan dulu pada tokoh maupun latarnya. Baru kita buat perangkaian peristiwa. Di sana ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tadi kami menulisnya berdasarkan gambar berseri Bu. Ya. Kemudian ada komplikasi, muncul permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh tokoh. Nah, setelah itu ada resolusi, jadi ada penyelesaian masalahnya. Begitu Bu. Kemudian supaya cerpennya disajikan dengan menarik, kita harus memperhatikan
aspek kebahasaannya. Tadi seperti penggunaan majas, penggunaan kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, sehingga nanti pembacanya akan senang, akan tertarik untuk membaca cerpen yang kita buat. Begitu, Bu. Wow, pintar sekali. Tepat sekali, Arsari. Dapat hadiah, Ibu? Ya, tunggu hadiahnya. Ya, begitu, Andri? Iya, Bu. Apa Tepat benar yang sekali, Bu. dijelaskan? Ya, tepat sekali. Jadi, Iya, Bu. dalam menulis cerpen itu kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Struktur itu ada 4, ada orientasi, ada urutan peristiwa, kemudian ada komplikasi, dan yang terakhir itu ada resolusi. Kemudian kalau dari aspek kebahasaan itu ada kalimat deskriptif, ada kalimat ekspresif, kemudian ada kalimat, ada majas itu banyak lagi, ada majas personifikasi, hiperbola, dan lain sebagainya. Ya, kalian paham? Paham. Bu. Ya, itulah Paham, Bu. pelajaran kita. Alhamdulillah kalian sudah bisa memahami dan sudah bisa memproduksi sebuah cerpen. Ibu harap nanti ke depannya kalian bisa lebih baik lagi dari ini. Dan untuk tugas nanti, untuk ke depannya, kalian akan membuat proyek masih dengan cerpen kalian itu, kalian akan publikasikan cerpen kalian ke media sosial, boleh itu Instagram, kalian yang menentukan, boleh itu Facebook, terserah. Nah, dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan masuk ke materi baru. Apa pelajaran kita lagi ke depannya? Metra, pertemuan berikutnya apa? Teks tanggapan, Bu. Ya, buat pertemuan besok kita akan mempelajari teks tanggapan. Nanti Ibu akan kirim materinya ke WA Group. Kalian bisa pelajari sebelum kita mulai belajar nanti. Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Ananda? Ada, Tidak, Bu. Bu. Hadiahnya mana, Bu? Ya, nanti hadiahnya nanti kasih. Masa pertanyaannya gitu, Andri Ya. ini. Hadiahnya nanti Ibu kasih ya. Nanti setelah istirahat nanti. Ibu panggil ke kantor, oke? Dah. Nah, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang kita pelajari. Dan untuk menutup pelajaran ini, silakan Ketua Kelas pimpin doanya kembali. Sudirman. Masih mood Sudirman? Sudirman? Nah, baiklah teman-teman, karena pembelajaran kita sudah selesai, sebelum kita pulang, berdoa, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati pulangnya Ananda. Selamat sampai di rumah ya. Sampai ketemu pada pelajaran berikutnya. Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi Ye, wabarakatuh. boleh pulang. Waalaikumsalam. Dadah, Ibu. Sore. Ayo kita ambil hadiah. Mantap. Waktunya pas 50 menit. Silakan masuk yang kedua, Ibu Arsari. Silakan dibesuk, Iya. Bu Ria. Ya, baik. Bu Ria sudah tampil. Sekarang waktu pukul 9.26, berarti nanti sampai 10.36. Silahkan Ibu Junior.